Oke. Oke, halo Sobat Ji, bersama kita di media partner Printback Magazine, Vertikal, dan Fokus Senang jadi print media di sini di kantor Gading Murni, Cideng, Jakarta Barat. Bersama saya Pak Rudi Sunardi dan di sini juga ada Pak Rudi Susanto di ruang studio Gading Murni. Nah, kita akan bincang seputar apa kegiatan Gading Murni terdekat. Saat ini yang terdekat informasinya adalah di Palembang, Pak. Iya, Palembang. Jadi apa di Palembang, Pak? Palembang itu adalah cabang kita yang baru, ya. Yang kita operasionalnya itu mulai sebetulnya soft openingnya itu tanggal 1 Januari. 1 Januari soft openingnya. Ya. Nah sekarang ini kita masuk ke grand opening. Oh, di grand opening jadi sekaligus ya? Iya. Oke. Grand opening untuk daerah Sumatera ya, terutama daerah Palembang, Lampung, Jambi dan sekitarnya. Lalu kantor kita itu di Jalan Selero ya, daerah Selero. Daerah Selero ya. Daerah percetakan sih itu. Nah itu acara itu juga kita kemas sebagai print showcase juga bersamaan ya, tanggal 6 sampai 8. Tanggal 6 sampai 7. Oh, 7, oke. 6 dan 7 Agustus ya. 6-7 Agustus ya. Dan kita bawa mesin-mesin yang cukup lengkap ya, mulai mesin outdoor, indoor, WTF sampai ke mesin laser itu semua kita bawa semua, sampai mesin A3 kita juga bawa. Ya, nah, jadi itu merupakan salah satu nanti cabang kita yang kita harapkan bisa aktif dan sangat besar itu potensinya, karena kita lihat di daerah Sumatera Selatan, Lampung ya, lalu sampai ke Pekanbaru, Riau, Jambi ya, itu bisa tercover dari Palembang. Dari Palembang ya. Oke. Itu hubnya Sumatera gitu ya. Betul. Ya. Oke, tadi disebutkan bahwa ini adalah bagian dari grand opening. Jadi ya, grand opening ya, grand opening. Yang sebelum sudah soft opening Januari lalu gitu ya. Dan ini acaranya di kantor cabang ya? Di kantor cabang kita. Oke, nah tepatnya di Selero. Ya, Selero. Pernah ke sana. Jadi memang strategis tempatnya. 2 lantai Pak ya? Ya, kita 3 lantai Pak. 3 lantai, oke. Cabang kita gede banget Pak di situ. Ya, jadi itu 3 bangunan baru sih kita bangun dari tanah kosong, ya rumah kuno lah, lalu kita turunkan, kita bangun 3 lantai. Dan tempatnya cukup strategis, bagus ya, dan itu milik kita sendiri ya. Nah itu dia. Jadi kalau sudah milik kita sendiri kita nggak kemana-mana. Nah kemana-mana. Jadi ini jaminan mutu. Pasti selamanya di situ. Nah itu. Nah itu jadi keuntungannya bahwa ini adalah kantor cabang, ini milik sendiri. Ya. Bukan sewa-sewa, bukan apa ya. Jadi ya, juga. Memang itu kantor kita kenapa serius ya? Serius. Gading Murni selamanya kalau sekali sudah masuk satu daerah itu kita nggak pernah main-main ya. Kita selalu serius ya. Maka itu kita cabang kita yang di Semarang, Pontianak, Palembang, Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali, ya itu semua milik kita sendiri. Jadi memang betul-betul kita akan eksis di sana untuk selama-lamanya. Oke, jadi disampaikan Pak Rudi bahwa Sumatera Selatan atau Palembang ini adalah hub ya untuk dari Sumatera. Berharap bisa mengcover kebutuhan dari Lampung sampai dengan Jambi, Pekanbaru. Pekanbaru juga ya? Ya, jadi toh nanti sebentar lagi seluruh Sumatera terhubung dengan tol ya. Oh iya betul, ada Trans Sumatera ya. Untuk berapa tahun ke depan itu kita harus menampakkan kita punya cabang di sana ya. Dan tujuannya kita ini bagaimanapun juga di bisnis ini kan service itu kita harus mendekati langganan yang beli mesin sama kita. Oke. Ya, gitu. Nah itu menarik ya, jadi kita mendekatkan diri Ya, nah, jadi Gading Murni sekarang udah mulai mendekatkan diri dan menanamkan kantor cabangnya di Palembang untuk wilayah Sumatera. Tadi juga sudah seperti yang biasa-biasa ditanyakan Pak, Gading Murni sebagian banyak terjual, bahkan SPI luar biasa ya. Ya. Lalu, nah itu bagaimana tentang lagi-lagi tentang dukungan. Nah sekarang kan udah kantor cabang udah mulai banyak. Iya. Kabarnya juga ada
produk baru nih yang udah mulai dikait itu paper, bisa ceritakan atau apa itu? consumable. Oh ya, begini Pak, kalau masalah di SPE itu sesuatu yang di luar prediksi kita ya. Prediksi Ya, kita berangkat, kita sebetulnya planningnya tidak sebanyak itu sih, karena kita ini paham ya kalau Pilpres sudah lewat ya. Kebutuhan orang beli mesin itu juga mungkin sudah terpenuhi pada waktu kebutuhan di Pilpres itu ya. Tetapi pada nyatanya penjualan mesin kita juga masih tinggi. Masih tinggi ya, di atas 100 unit ya. Jadi itu betul-betul di luar prediksi kita sih. Juga pengunjungnya juga banyak, ramai banget ya. Kalau saya lihat itu lebih ramai daripada sebelumnya ya. Jadi kita lihat, saya rasa juga vendor lain juga happy lah ya. Pasti vendor lain juga mendapatkan efek yang bagus juga sih sebetulnya ya. Jadi ya oke lah kita untuk itu. Nah, untuk bahan ya memang kita ini kan impor bahan juga ya. Nah, impor bahan ya. Nah, kita bahan impor juga ya, cuma kita ini masuknya secara bertahap ya. Sekarang yang ada itu adalah stiker ya, lalu plastik laminasi yang full, laminasi ya. Coat yang dingin ya? Ya, yang dingin ya, yang full itu yang pakai biasanya di press itu di atas hasil cetakan itu ya. Lalu juga ada foto paper sendiri ya, itu juga sudah ada sih, sudah masuk barangnya. Ya, lalu kita juga fokus pada ink. Tinta juga, ink kita juga kita fokuskan ya. Jadi kita juga impor cukup banyak. Nah, ya. ini untuk ink apa aja Pak? Ink untuk solvent, sublimasi, DTF, powder itu juga ya. Kita biasanya kita biasa sudah impor. Cuma kali ini kita akan genjot impornya lebih besar lagi karena kita mengejar quantity ya. Ya. Jadi dari pabrik itu kan kalau kita mendapatkan satu quantity tertentu itu pasti ada beda ya. Nah, itu quantity itu yang kita kejar. Asumsinya bahwa ya kita memang kita tidak bisa menguasai market itu 100%, tapi kita bisa ambil berapa persen naik omsetnya atau 10-20% dari market bisa kita grab. Itu sudah happy banget lah kita ya. Jadi bahan itu juga kita stiker juga sudah mulai jalan sebenarnya stiker kita. Ya, kita lebih konsentrasi lagi untuk stiker. Kita juga sudah ada impor juga ya. Terus stiker-stikernya sudah mulai kita pasarkan sih. Memang sekarang ini jumlahnya masih belum banyak tersedia, tapi next shipment-nya itu akan sangat besar sekali dan pasti kita genjot di situ untuk semua cabang. Itu yang stiker impor Pak? Impor. Kalau yang lokal partner buatan Indonesia gitu? Bisa dari merek lain? Enggak Pak, karena biasanya yang lokal itu sudah ada partnernya sendiri ya Pak. Iya. Jadi ada partnernya sendiri. Kita nggak bisa bersaing dengan lokal partner sendiri. Jadi salah satunya ya kita harus pesan sendiri, kita branding kita sendiri dengan branding sendiri ya, semuanya itu. Dan kita masuk kan sebenarnya stiker kita ini udah lama masuk sih, mereknya VTech ya. Ya VTech ya, itu nanti untuk kedepannya mungkin dalam waktu 1-2 bulan tuh tersedia stiker yang cukup banyak jumlahnya. Untuk stiker VTech ya, itu kalau bicara kelas atau grade itu dimasuk di level mana Pak? Itu kemarin tuh saya sudah berikan beberapa contoh pada pemain digital printing. Cutting stiker bukan cutting stiker Pak, untuk apa? Wrapping. Untuk wrapping ya. IM berarti ya. Ya, jadi untuk wrapping itu cukup bagus. Lemnya kuat ya. Lalu daya stretch-nya juga bagus. Stretching bagus, anti stretch. Ya, jadi enggak putus gitu ya, ditarik enggak putus ya. Jadi cukup bagus dan direkomendasikan oke sih. Dan itu dari China? Dari China. Wah, itu luar biasa. Ya. Lalu kita punya ink. Nah, ini kita punya ink ini
sangat spesial ya. Kita punya ini memang kalau dibilang banting-bantingan harga dengan yang murah-murah ya, kita nggak murah-murah sekali sih ya, tapi kita bisa bersaing dan kita punya quality itu jauh Pak di atas karena ink yang kita pakai ini adalah ink yang kita pesan khusus ke pabrik, di mana ink itu density-nya dan lain-lain itu cukup padat ya, sehingga pemakaian itu tidak perlu sampai spray apa istilahnya di head itu kalau supaya bisa mengejar warna itu jet spraynya dikerasin tanpa pressure-nya ditambah apa ini tidak perlu. Karena kalau pressure-nya ditambah headnya pasti cepat lemah. Nah betul. Ya dipaksakan kan. Dipaksakan. Nah ini nggak usah. Jadi cukup jalan normal aja sudah warnanya itu density-nya sudah dapat sudah. Ya satu. Kedua itu ada additional chemical di dalamnya ink itu bahwa kalau ini menurut dari pabrik itu akan membantu head supaya tahan lebih lama. Ya, jadi tidak gampang merusak head. Ya. Nah jadi itu sekalian ada seperti istilahnya mereka itu headnya itu gak gampang tersumbat atau apa gitu ya. Nah, ya dan kita sudah ada beberapa statement dari langganan bahwa dia pakai ink kita memang lebih mahal sedikit, tetapi untuk head yang setengah-setengah mati, head yang keriting gitu ya, keriting itu bisa normal kembali karena pressure terhadap tekanan terhadap head untuk nyemprotin tinta itu tidak perlu besar. Ya, tidak perlu kayak tekanan tinggi, cukup biasa aja, jadi sehingga kerja head itu tidak dipaksakan gitu. Ya, itu sih. Wah, luar biasa ya, itu jadi, ada formulasi baru. Ya, jadi kita punya ink itu oke lah, kita standarisasinya cukup bagus, dari kita ada pesan-pesanan khusus ke pabrik, kita ada minta mini speknya begini dan pabrik buat untuk kita. Luar biasa, tadi sudah ada mesin ready, substrate, bahan ready, tinta. Nah, sekarang kita bicara masalah after sales service. Boleh Pak. Bisa cerita Pak update cabang sekarang sudah ada, terus kemudian the next-nya bagaimana? Oke, untuk cabang ya, untuk servis cabang lain Surabaya, Bali, Semarang, Jogja, Bandung ya. Palembang, Pontianak, ya. Nah ini sudah oke. Nah Jakarta ini yang berapa waktu yang lalu kita ada masalah, ya. Sekarang sama Pak RDS itu sudah dibenahi, ya. Nah ini kehebatannya Pak RDS bisa membenahi itu, dibenahi sehingga sekarang itu boleh dibilang di Jakarta sendiri dalam waktu Pak RDS di sini berapa? Sebulan ya? Sebulan kurang ya. Sebulan ini. Respon time kita, downtime kita itu sudah membaik jauh sekali. Jadi pernah sekarang itu panggilan sehari cuma tinggal 3 ya belum tangani ya. Asalnya kan sampai 16, 15. Jadi baiknya. Ya, sekarang sudah mulai satu digit lah, 3, 4, 5, 3, 4, 5 itu. Nah dari situ kita punya keyakinan bahwa servis kita di Jakarta sudah sangat baik. Kenapa saya concern sekali dengan Jakarta? Karena Jakarta itu jendelanya Indonesia, Pak. Betul. Ya. Di situ orang gampang sekali mengambil contoh di Jakarta aja, tapi tidak melihat di daerah lain. Ya, maka itu spesifik secara khusus pada waktu Pak RDS join kita. Tugas utama saya ini nggak ngomong target sama Pak RDS, ngomong nggak apa-apa, cuma saya akan benahi servis saya. Servis. Ya, karena yang lalu tidak bisa dibenahi, tidak sanggup membenahi dia. Sekarang coba Pak RDS benahi ini. Dan ternyata memang dibenahi dan bisa. Ya, bukannya nggak bisa. Memang approach-nya Pak RDS sama beda lah. Itu ya sebelumnya ya beda jauh sekali lah. Mungkin yang sana cuma teriak-teriak gitu ya, RDS kan turun ke bawah ya. Jadi ya udahlah. Itu yang lalu kita nggak perlu bahas. Bahasanya kenyataannya seperti ini.
Jadi sudah ada peningkatan lebih baik dulu Jauh. double digit, kalau 1 digit ya. Jauh sekali, Langsung jauh lainnya. sekali. Ya, nanti kita mau buktikan ya. Saya akan buktikan semua dari time to time ya, waktu ke waktu. Ya, saya akan buktikan semua itu bahwa itu semua akan kembali ke yang jalannya baik ya untuk semuanya. Ya. Perlu diketahui mesin kita di Jakarta itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Banyak sekali. Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, ya, Kerawang, itu daerah-daerah itu ya udah banyak sekali lah mesinnya di Jakarta sini. area Di Jakarta area, makanya kita di sini untuk tekniker kita bantu, kita rubah, kita pakai 3 rayon sekarang. Ya Bekasi, Bogor, ya sama Tangerang. Tangerang, oke. Ya. Jadi itu kita bagi di situ. Nah sekarang ini kita laksanakan begitu dan berjalan dengan sangat baik dan oke. Saya bilang saya kan setiap bulan pasti rutin ke Jakarta, saya selalu cek. Nah, ini kan kebetulan saya di Jakarta, saya cek juga. Saya juga mengikuti panggilan itu dari WA Group teknisi juga, saya ada WA Group teknisi itu kita pantau juga selamanya itu sudah ada jauh sekali. Sudah jauh, luar biasa. Oke, Sobat Ji, luar biasa ya kita bincang-bincang perkembangannya sudah demikian. JRDS masuk, Udah jauh. Udah perkembangannya. Kita kembali ke Palembang, Pak. Ya. Jadi apa harapannya nih Pak Rudi dengan adanya open house sekaligus grand opening di Palembang nanti, Pak? Ya, di Palembang sendiri ini sebetulnya sudah ganti kepala cabang yang baru, Pak. Oh iya, saya dengar begitu ya. Ya, jadi sejak di GPTE itu ya, itu saya dapat kepala cabang baru ya. Itu dan sekarang sudah membuahkan hasil. Kita sudah memasang beberapa mesin di situ. Oh, oke. Ya, dari kantor kita yang di Palembang. Ya, itu sudah membuka penjualan kalau nggak salah sudah 45 unit mesin itu. Ya, dan ini juga ada penambahan lainnya. Dan timnya juga sudah terbentuk sangat solid. Ya. Timnya solid, teknikalnya juga sudah terbentuk sangat bagus. Ya sebetulnya ini kalau ini ya tinggal gaspol aja. Tinggal gaspol aja ini. Ya, jadi makanya kita langsung gitu kita lihat semua timnya solid. Oke, kita grand opening. Ya itu. Good. Baik Sobat Ji, luar biasa bincang-bincang kita pada sore hari ini bersama Bapak Rudi Sunardi. Terima kasih. Hal yang kurang jelas nanti bisa langsung kontak kantor cabang terdekat Gading Murni ya. Iya. Nanti untuk websitenya jangan lupa di sini. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi di acara Gading Murni bersama media. Sampai ketemu lagi. Bye Sobat Ji.